Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami percaya bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat ini. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, uratilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman kebenaran yang kami bacakan, kami renungkan ini, dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami, sebagai tanda bahwa kami adalah murid-Mu yang setia, yang taat kepadamu. Ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 5 ayat 1-11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan kita baik bagi kita semua. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, penginjil Lukas menceritakan bahwa Yesus seorang pengajar yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang datang ke tempat itu hendak mendengar pengajarannya. Dan karena sudah banyak orang, Yesus naik ke perahu Simon, lalu menyuruhnya menolakkan perahu agak jauh dari pantai, sambil ia mengajar kepada mereka. Setelah ia mengajar,
ia melihat para nelayan membasuh jalannya karena semalam suntuk mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu ia meminta Simon Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala mereka pada pagi hari itu. Dan hal yang luar biasa yaitu Simon yang disebut sebagai orang yang jago nelayan itu mau taat kepada Yesus, mau rendah hati di hadapan Yesus, sehingga ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Lalu akhirnya ia menebarkan jala. Dan jala mereka menangkap banyak ikan. Sehingga perahu mereka tidak cukup untuk menampung banyak ikan itu. Mereka meminta perahu lain untuk membantu mereka menampung ikan-ikan itu. Ketika Simon melihat banyaknya ikan itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Lalu, apakah Tuhan meninggalkan Simon? Tidak. Justru Tuhan Yesus tetap berada di situ dan ia berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Lalu Simon sungguh menanggapi perkataan Yesus itu. Sehingga ketika mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, ia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita takjub mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita mampu melaksanakan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan harian kita, kita akan melihat mujizat-mujizat seperti yang dilihat oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Mereka menangkap banyak ikan. Dan hal yang lain lagi yang mesti kita lakukan, yaitu kita mesti taat. Kita mesti setia kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama kita. Dan ia meminta kepada kita untuk menjadi penjala manusia. Semoga Bapak dan Mama, saudara-saudari, saya menyadari bahwa Tuhan memilihmu untuk mewartakan sabda Tuhan kepada sesama. Supaya kerajaan Allah di dunia ini semakin meluas, semakin menyebar. Dengan demikian, doa kita, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat, untuk rendah hati dan setia kepadamu, dan setia menjalankan ajaran-ajaran, supaya kami memperoleh mujizat-mujizat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan semoga kami mau menjadi penjala manusia, mau mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama, agar mereka berbalik kepada Dikau
percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, usaha dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.